Ya, ini bukanlah ibu kandung dari Joko Widodo. Jadi ada ibu lagi. Nah, kalau kita merujuk kepada katanya beliau ini ibu sambungan. Ibu sambung. Nah, ibu sambung itu berarti kurang panjang. Ibu saya, jadi ada ibu sambung, ada ibu tiri, ada ibu angkat ya gitu. Nah, Mohon kunci makam jangan dirusak. Yang mau ngerusak ya sopo ya kan? Ya, berarti sering dirusak berarti ya kan? Tulisannya mohon kunci makam jangan dirusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Akbar JK. Roy Panci ini memang betul-betul ahli ya, ahli dan raja ngeles. Roy Panci ngeles ketika sudah mendapat hujatan dari berbagai pihak. Kalau kedatangan mereka ke makam Ibunda Pak Jokowi itu betul-betul mengolok-olok. Bukti sudah jelas. Videonya diupload di kanal YouTube Repli Harun. Nah, tindakan Roy Panci ini yang mendadak tidak terima kalau dikatakan kedatangan mereka ke makam Ibunda Pak Jokowi itu mengacak-acak dan mengolok-olok, mendapat kecaman keras, mendapat respon keras dari Irjen Purnawirawan Ricky Sitohang. Sebelum kita ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Yang beberapa waktu yang lalu kami bersiarah ke sana. Kami itu bersiarah loh ya. Jadi laknat kalian yang menyebarkan fitnah bahwa kami merusak makam. Itu luar biasa jahatnya. Ya. Mau kau bilang ziarah, orang malah ketawa. Kamu punya kepentingan tersendiri. Kalau saya bilang ketololan. Loh, kan nggak nyambung, jaka sembung bawa golok, nggak nyambung goblok, gitu kan? Lo gimana masalah ijazah kok lari-larinya ke makam? Terus apa urgensinya kamu ke makam daripada orang yang sedang kau bully? Orang makin lama kan melihat alangkah tololnya kau jadi manusia. Kok orang hal-hal yang tidak perlu untuk kau politik kau lakukan? Ada apa kamu sebarang? Kamu masih waras atau enggak sih? Sudah nggak ada nyambungnya lagi. Bahkan mau orang bertanya kek, mau apa kek, itu faktanya kau mengeluarkan statement bahwa itu bukan anak kandungnya ibu ini. Loh, kok kau ikut campur dengan urusan keluarga orang lain? Kau bisa bayangkan nggak kalau kau dibilang umpamanya nih, wah anakmu anak haram, kamu marah nggak? Gitu. Balikin pada dirimu. Jadi alangkah tidak manusiawi. Ya, kalau saya katakan bahwa ini sudah perbuatan biadab. Berarti dari sisi moralitasnya? Moralitasnya bukan moralitas manusia yang beriman, ya biadab itu. Kenapa? Ya, yang sialnya orang-orang ini orang-orang berpendidikan, punya ilmu. Kok dangkal banget? Kok bukan ilmunya yang digunakan, tapi sudah perilakunya yang sudah tidak beres, ini dipertontonkan kepada masyarakat. Terus moralitasmu di mana? Tolong sebelum kau lakukan itu kau kembalikan kepada dirimu. Kalau keluargamu diperlakukan kayak gitu, kira-kira kau berterima atau enggak? Itu aja ya, balikin gitu loh. Jadi dibilang tuh mulutmu harimaumu yang akan menerkam dirimu. Suatu ketika kau akan terjebak dengan apa-apa yang sudah kau lakukan, yang tidak ada konstruksinya ke masalah itu. Kau korek-korek, kau datang ke sana, datang ke sini hanya untuk mencari celah daripada Pak Jokowi dan keluarganya. Kan alangkah ironisnya gitu loh. Itu kira-kira ya. Memang betul-betul biadab Roy Panci CS ini ya. Dari urusan ijazah sampai ke makam almarhum Ibunda Pak Jokowi, diacak-acak bahkan diolok-olok sama si Roy Panci ini. Udah jelas itu ya, mereka mengolok-olok. Ini mereka ngeles kalau mereka tujuannya ziarah. Panci. Ada nanti misalnya buku yang pertama ini kan soal Jokowi. Nanti misalnya nanti perkembangan itu akan. Berarti di situ di dalam Jokowi white paper ini belum ada nih. Maksudnya kemarin ya, dibanding-bandingkan juga kan ini kan baru keluar. Ya. Apa itu nanti buku itu kan nanti muncul di buku kedua. Nanti buku ketiga misalnya soal anaknya nih. Nah ini lewat pendidikan nih. Ini Mas Gibran. Ini Gibran. Okay. Nah sampai pada kesimpulan nanti Gibran tuh harus sido mundur ora gitu ya. Oke, artinya apa nih? Iya, sebenarnya apa sih Mas Roy? Jadi mundur apa enggak gitu. Enggak gini. Orang mau jadi pejabat publik
itu harus punya kejujuran dan kenegarawanan. Ya, saya menghargai ini bagian dari upaya untuk pembelaan diri lah. Tapi kalau buat saya akhirnya apa tidak konsisten juga dengan buku yang katanya sudah terbit. Nah. Kalau sudah yakin, Nggak perlu lagi cari-cari Kenapa maksudnya. cari-cari? Tuh, Memang- Mas Roy. kan menunjukkan Memang tidak bukunya konsisten. udah final. Artinya apa? Iya. Beliau sendiri masih mencari kebenarannya. Enggak lah. Itulah yang kita sayangkan sebenarnya. Kenapa kalau dulu-dulu itu jangan disimpulkan dulu. Biar Jangan kan- dibuat buku dulu katanya Mas Roy. Nah, jangan Kalau dilempar gitu. dulu dengan kesimpulan-kesimpulan. Ini bukan 1 Oh, triliun. oke. Apa 1 triliun persen? 1 triliun persen. Loh, Itu kan, waduh. emang buku udah selesai, tapi kan itu Tapi baru kalau dari- jilid 1. Kalau dari awal itu saja diskusinya terkait Jilid sampai jilid berapa? Ada- ya? Oh, Kejanggalan. ada jilid 2, ada jilid 3 nanti. Tapi karena persoalannya kemarin tuh disimpulkan, Oke. langsung diserang, itu kan menjadi persoalan memang. Tuh, Mas Roy, kalau gitu kalau Tapi kata sudah sulit lagi kembali lah, waktu tidak mungkin berputar ya. Iya. Tuhan bahwa ijazah Pak Jokowi itu tidak pernah ada ya. Sekarang sudah terbantahkan. Dulu kan kalau nggak salah Mas Roy bilang bahwa informasi Bang Taufik nggak ada tuh ijazahnya, kopinya. Nyatanya ada semua. Oke, udah Dan didapatkan memang selama ini salinannya. ada. Itu dan sekarang dibuktikan sendiri oleh Bang Roy CS bahwa ijazah itu ada di masing-masing KPU dan telah diserahkan jauh sebelumnya. Kedua, ada tanda legalisir. Di sini menarik sekali. Ini membuktikan bahwa seluruh kopi-kopi ijazah yang diserahkan itu sudah disahkan oleh penerbit. Oke. Artinya apa? Pihak UGM sendiri membenarkan ijazah ini. Kalau nggak tidak mungkin dilegalisir. Tapi nggak puas Karena katanya ketika bagaimanapun terima. juga ini fakta umum. Iya. Prosedur melakukan legalisir itu adalah tunjukkan aslinya, baru kopinya dicap. Nah, Jadi di ini- semua kampus seperti itu ini kan. yang menarik. Nah, maka fakta notari ini tentunya juga menjadi satu penguatan bagi kami bahwa selama ini ijazah Pak Jokowi ada dan selalu diberikan dalam persyaratan pencalonan entah pilkada maupun Oke. pilpres. Dan Clear ya. Isi buku dari Roy Suryo CS itu semua sampah. Menuduh baru cari-cari bukti. Sekarang baru mendapat salinan dari KPU, salinan ijazah Pak Jokowi. Padahal sebelumnya Roy Panci mengatakan di KPU itu sama sekali tidak ada data ataupun salinan ijazah dari Pak Joko Widodo. Nah, sekarang terbukti ada. Tapi bisa-bisanya mereka mengatakan ijazah Pak Jokowi jelas palsu karena salinannya sudah ada. Kan lucu. Oh, Panci. Sehingga tidak ada sudah sarjana muda itu tidak ada. Begitu dapat pengusaha ya udah dikasih ijazah. Ini penting. Tahun lalu angkatan 83 itu masih ada evaluasi sarjana muda. Sekarang angkatan saya, angkatan 84, saya mahasiswa teknik nuklir, angkatan 1994 itu kurikulum dan sistem evaluasi sarjananya sudah berubah. Tidak ada lagi jenjang sarjana muda. Tidak ada lagi. Sekalipun di tahun 86 itu kalau ada yang memenuhi SAS 110, tetap tidak diberi ijazah sarjana muda. Karena memang tidak ada sistem angkatan mereka. Dan yang saya tahu 86 itu yang mahasiswa angkatan 83, 82, 81, tidak lolos. Mereka dipersilakan lanjut, tidak ditiru. Dipersilakan lanjut, hanya diberlakukan aturan seperti angkatan 84. Yaitu tidak apa, IPK misalnya adalah IPK, sedang masa studi maksimum adalah 2 kali masa studi. 9 semester berarti 4,5 tahun kali 2, 9 tahun. 18 semester ya, 9 tahun. Jadi sebenarnya pada tahun 80-an sampai 83 itu semua mahasiswa masuk program sarjana. Oh iya, jadi tidak ada masuk ke UGM itu program sarjana, nggak ada. Misalnya SMA nggak ada juga, itu pasti program sarjana. Ini sarjana muda bukan program. Sarjana muda itu jenjang evaluasi akademik. Kalau misalnya Anda lihat KS alumni UGM di situ dia melingkari sarjana muda, itu artinya dia baru dalam range evaluasi sarjana muda. Nah, bukan berarti dia dari SMA daftarnya sarjana muda. Sehingga tidak ada sudah sarjana muda itu tidak ada. Begitu dapat Indonesia ya udah dikasih jasa. Ini penting. Ya, sertifikat itu sertifikat. Belajar masak pinggir jalan itu sertifikat. Nah, tapi kalau ada bahasa Inggris sertifikat, nah itu betul. Tuduhan-tuduhan si Rismon soal Pak Jokowi yang tidak lulus S1 terbantahkan ya, karena si Rismon ini mempersoalkan Pak Jokowi itu sarjana muda bukan sarjana S1 kata si Rismon. Nah, faktanya nih, jika Jokowi lulus sarjana penuh Fakultas Kehutanan UGM 1985, maka ia harus memiliki ijazah sarjana muda. Cuma nggak tahu lah ya, si Rismon ini pasti juga ngeles, pasti juga nggak bakal percaya, namanya juga udah benci teman-teman ya. Nah, inilah video kita kali ini, silahkan nanti komentar kalian di kolom komentar. Inilah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini. Saya Akbar JK mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu, bye bye.